Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menceritakan bahwa suatu ketika Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah sakit diare, nggak sembuh-sembuh sampai terjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Akhirnya beliau matur datang Gusti Allah, karena memang Nabi Musa ini mendapatkan gelar langsung dari Allah yang disebut dengan Kalimullah, orang yang bisa berdialog dan bercakap-cakap langsung dengan Allah tanpa perantara, sebagaimana firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Beliau matur datang Gusti Allah, apa yang harus dilakukan dalam kondisi sakit seperti ini. Akhirnya Allah memerintahkan pergi ke suatu kebun dan memetik daun atau rumput yang ada di kebun itu, kemudian dimakan. Karena Allah telah menunjukkan tempat dan jenis daunnya, langsung berangkat ke kebun itu dan memetik pucuknya daun dan kemudian dimakan. Akhirnya sakitnya sembuh. Pada suatu saat Nabi Musa ini sakit lagi, mencret lagi, karena punya pengalaman makan daun dan rumput itu sembuh. Akhirnya diulang kembali, tapi yang kedua ini tidak sembuh. Akhirnya beliau matur datang ke Allah malih, ya Allah, gejala sakitku adalah sama. Ketika aku makan rumput dan daun itu sembuh, tapi yang kedua ternyata saya ulang makan rumput dan daun itu ternyata tidak sembuh. Bukankah daunnya sama dan yang aku rasakan adalah sama? Kemudian dijawab oleh Allah, wahai Musa, ketika engkau makan rumput dan daun yang pertama sakitmu sembuh, karena sebelum makan engkau menyebut namaku. Sementara yang kedua kamu lupa tidak menyertakan dan menyebut namaku. Bapak Ibu, jadi makanan apapun yang kita sebut nama Allah di dalamnya akan mempunyai energi positif. Tapi kalau tidak kita sebut nama Allah, maka tidak punya energi apa-apa. Sehingga saya ingat masa kecil dulu, kebetulan saya ini orang Lamongan Mantub, Bapak Ibu. Ada orang Lamongan di sini? Ada ya. Nah, Mantub itu perbatasan Mojokerto Lamongan yang sebelah selatan. Itu masih masuk ke perkampungan, desanya namanya Belut. Itu kalau hujan zaman itu Bapak Ibu, naik sepeda motor atau sepeda pancal, jalannya bledok, bukan sepedanya yang dinaiki tapi sepeda naik ke pundak. Nah, sehingga orang sakit saat itu tidak langsung dibawa ke puskesmas karena jaraknya jauh, sekitar 7 kilo. Pernah suatu ketika saya ini sakit perut, bilang kepada mbah saya langsung lari ke pinggir pagar memetik daun. Loh, sampean kok ngerti Pak Yan Simbuan? Nah, padha Lamongan ya.
Artinya podon deson ini ngoten ngerti. Ternyata daun simbuan ini enggak digecek terus diminum, Pak. Tapi kemudian diikat di mana? Di perut. Lu ngoten niku atas izin dan kekuasaan Allah diparingi ngentut dus ambune koyo simbuan ya. Yang kedua, pernah sakit anyang-anyangan, kemudian mbah itu menyimpan apa namanya? Merang. Lah, merang. Kemudian diikat di mana? Di cempolan. Jenengan jawab maneh. Maksud saya begini, kula mboten kenal jenengan, mbah saya juga gak kenal jenengan, dan dulu gak ada HP. Berarti terapina orang zaman dulu nggak pernah ke dokter terlebih dahulu. Ya dengan terapi tradisional. Loro anyang-anyangen diambilkan merang, kemudian diikat di jempolan. Lho ngoten niku nggih diparingi lancar pipise. Kalau ditinjau dari secara medis gak masuk akal, Pak. Nggak ada kaitannya karena daun dan merang ini nggak ada sentuhan sama sekali dengan penyakitnya. Tapi mungkin kita bertanya, kenapa kok sembuh? Ternyata ada asma Allah yang menghubungkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulkhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah memiliki nama-nama yang agung dan mulia yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Jumlahnya berapa? Dengan Asmaul Husna itu fad'uhu biha, maka berdoalah. Sehingga di dalam hadis Nabi kemudian beliau menyatakan begini, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Aktivitas apapun ingkang kula jenengan lampahi kalau tidak diawali minimal dengan menyebut nama Allah, maka keberkahannya akan dicabut oleh Allah. Sehingga sekarang ini banyak makanan dicinjau dari secara medis itu bergizi, tapi kenyataannya ternyata mengandung efek negatif, mungkin karena tidak disertakan nama Allah di dalamnya. Makanan mengandung kolesterol, ini kalau dimakan asam urat, kambing jarene darah tinggi, kan ngaten nggih? Masya Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami ingin mengangkatkan, maka kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah agar kita semua hidup kita diberkahi oleh Allah, dan kalaulah suatu saat nanti mati mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Sebab ini kelihatannya mudah kalau nggak dikulinakan. Apa kulinakan ini? Ya dibiasakan. Itu ya gak gampang. Karena itu Rasulullah kemudian memerintahkan apapun aktivitas yang kita lakukan itu ada doanya yang diajarkan Rasulullah. Mau keluar rumah enten dongane. Dongane keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, kalau kita setiap keluar rumah kemudian berdoa seperti ini, kemudian ada malaikat yang mengatakan kufita wa hudita wa wukita, engkau dicukupi, dibimbing dan dilindungi oleh Allah. Fatanakhalahu syayatin, kemudian ada setan yang bilang kepada temannya, kaifalaka birajulin hudiya wa kufiya wa wukiya. Mana mungkin kita bisa menggoda orang yang telah diberi petunjuk, dibimbing, dicukupi dan dilindungi oleh Allah. Ya. Walaupun kelihatan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kalau nggak kulino ya gak mudah kita keluar rumah berdoa seperti itu. Ngapunten bapak-bapak semua yang keluar rumah ke masjid ini tadi sudah dibaca doa seperti itu? Wih, ya, kok kayak ragu-ragu ini. Aku dewe kayak lali mayan. Ketika naik kendaraan apa saja ada doa khususnya. Apa doanya? Nah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, atau bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Jenengan nggih ndonga ngoten wau? Kok meneng kabeh? Berarti gak ndonga kabeh nang.
Ini menunjukkan bahwa ternyata walaupun mudah menyebutkan kalimat Allah tapi tidak terbiasa, sulit. Karena itu husnul khotimah atau sul khotimah, itu dua kemungkinan itu Bapak Ibu yang kami hormati. Karena itu mudah-mudahan kita terbiasa. Kalau mau makan ada doanya, Allahumma inni a'udzubika, gila dongane ngising lah, burung mangan ngising, Allahumma barik. Nah, coba. Kemudian masuk ke kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Keluar mandi, kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adza wa afani. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa jalamus. Mau tidur, bismika Allahumma ahya bismika mut. Bangun tidur ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Itu artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam kondisi 24 jam kalau bisa jangan lepas berzikir, minimal menyebut nama Allah. Kalau itu yang terjadi, insya Allah kita dijamin husnul khotimah. Sebab saya sendiri Bapak Ibu ngapunten, kadang-kadang nih pas dalan ya maca sak iso-isone ayat-ayat yang hafal, dilalah dipel anakku lho, Mbah. Nanti pulang tukokno kentaki. Ngono ku mikir, sepanjang jalan ku endi sing ono kentaki iki ngono. Jadi akhirnya pikiran dan hati saya itu ngelamun kentaki. Umpama naudzubillah mati dalam keadaan mikir nggo endi kentaki, yang ada dalam pikiran bukan kalimat Allah tapi kentaki. Ngono akhirnya. Naudzubillah. Ya, oleh karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan puasa Ramadan ini bisa membentuk karakter kita, menghaluskan hati kita, sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah dan selalu ditolong, dimudahkan untuk bisa berzikir, menyebut nasmanya. Dan kalaulah suatu saat nanti mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya Itik pulang di senja hari, merah coklat warnanya awan. Bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati, khilaf dan salah kami mohon dimaafkan. Kalau Bapak Ibu suka minum jamu, jangan lupa diaduk dengan kayu. Walaupun kita semua jarang ketemu, aku ucapkan tetap I love you. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.